Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sari Widyastuti, untuk melanjutkan pelajaran ekonomi, bab mengenai permintaan dan penawaran. Hari ini kita akan pelajari mengenai fungsi permintaan atau demand dan fungsi penawaran atau supply. Setelah kita ketahui pada pekan kemarin apa itu permintaan dan apa itu penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan fungsi permintaan, mari kita pahami mengenai hukum permintaan. Bagaimana bunyi dari hukum permintaan? Hukum permintaan berbunyi, jika harga naik dalam kondisi ceteris paribus, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, di sini ada keterangan ceteris paribus, maka permintaan akan naik atau jumlah barang yang diminta akan meningkat. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus merupakan asumsi bahwa faktor-faktor lain selain harga yang dapat mempengaruhi permintaan dianggap konstan atau tetap atau tidak berubah. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Faktor yang mempengaruhi permintaan sudah kita pelajari melalui buku Erlangga yang telah kalian rangkum pada pekan kemarin, yang meliputi jumlah dan karakteristik penduduk, jumlah pendapatan, perubahan tradisi mode, dan sebagainya. Itu dianggap tetap dalam hukum permintaan. Selanjutnya, mengenai fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan merupakan bentuk matematis atau bentuk persamaan untuk menggambarkan sebuah kurva permintaan. Jadi, fungsi permintaan adalah gambaran hubungan antara harga atau dalam hal ini dilambangkan dengan P, price, dengan jumlah barang yang diminta atau quantity, QD. Kenapa saya tulis QD di sini? Karena supaya jelas, QD adalah quantity of demand atau jumlah barang yang diminta. Bagaimana bentuk fungsi permintaan? Di sini ada dua macam. Yang pertama, P sama dengan A min B kali QD, atau QD sama dengan A min B kali P, di mana P yaitu harga barang per unit, QD adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstan, dan B adalah koefisien dari kemiringan atau slope dari kurva yang akan kita gambarkan. Kemudian, bagaimana gambar dari kurva permintaan itu? Sebelumnya, kita mengenal tentang kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga atau P dengan jumlah barang yang diminta atau QD. Bentuk kurva permintaan adalah melereng dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga kemiringannya adalah negatif. Ini contohnya. Jadi sumbu X di sini melambangkan QD atau jumlah barang yang diminta. Sedangkan sumbu Y atau sumbu vertikal itu melambangkan P atau harga barang. Nah, ini adalah contoh kurva yang dibentuk dari tabel yang telah saya sajikan. Tabel di sini ada beberapa titik A sampai E yang merupakan kombinasi dari harga per mangkok seblak, kemudian terhadap jumlah seblak yang diminta dalam satuan mangkok. Nah, di sini adalah gambarnya. Jika digambarkan titiknya dari A ke E, itu slope atau kemiringannya adalah negatif. Berikutnya, saya langsung mengambil contoh dari penghitungan fungsi permintaan beserta
cara menggambarkan kurvanya. Contoh soalnya. Jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan ID sama dengan 40 minus 3P, maka A. Hitunglah jumlah permintaan ketika harga Rp5 dan B. Hitunglah jumlah permintaan barang pada saat dibagikan secara gratis. Kemudian C. Gambar kurvanya. Berikut penyelesaiannya. A. Pada saat harga Rp5, maka jumlah permintaan adalah tinggal dimasukkan ke dalam rumus fungsi permintaan yang telah diketahui, yaitu ID sama dengan 40 minus 3P. P di sini adalah harga. Jika harga 5, maka 5 tinggal dimasukkan menggantikan P. Maka ID sama dengan 40 minus 15. ID sama dengan 25. Jadi, pada saat harga Rp5, jumlah barang yang diminta atau permintaan adalah 25 unit. Itu adalah cara menyelesaikan pertanyaan yang A. Kemudian yang B. Hitung jumlah permintaan barang pada saat dibagikan secara gratis. Pada saat barang dibagikan secara gratis atau P sama dengan 0, maka jumlah permintaan tinggal dimasukkan ke dalam fungsi permintaan. ID sama dengan 40 dikurangi 3P, yang mana P-nya adalah 0. Kemudian ID sama dengan 40. Jadi, pada saat barang dibagikan secara gratis atau harga 0, jumlah permintaan adalah 40 unit. Berikutnya yang C, gambar kurva permintaannya. Bagaimana cara menggambar kurva permintaan? Sebelumnya kita membuat tabel bantu terlebih dahulu. Tabel di sini terdiri atas ID dan P yang merupakan kedua sumbu dari kurva permintaan. ID adalah jumlah barang, kemudian P adalah harga. Kita misalkan ID-nya adalah P-nya adalah 0, harganya 0, maka berapa ID-nya? Nah, di sini sudah kita selesaikan. Ketika P sama dengan 0, harga sama dengan 0, maka ID-nya adalah 40. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Jika P 0, maka ID 40. Berikutnya, jika ID-nya 0, maka berapa P-nya? Kita hitung. Jika ID sama dengan 0, masukkan ke dalam rumus fungsi permintaan. ID sama dengan 40 minus 3P. ID 0 sama dengan 40 minus 3P. P sama dengan 13/3. Saya kira teman-teman semua sudah tahu cara penyelesaian dari persamaan yang ada di tabel ini. Kemudian, kalau sudah kita buat tabel bantunya, maka kita bisa menggambarkan kurvanya, yang mana sumbu X adalah I, kemudian sumbu Y atau vertikal adalah P. Ketika P-nya adalah 0 di sini ya, maka I-nya 40, titiknya ini. Kemudian ketika I-nya adalah 0, maka P-nya adalah 13,5 di sini. Berarti ada 2 titik. Nah, kemudian titik itu disatukan. Jadilah ini adalah kurva permintaan dari soal yang diminta. Kemudian ini fungsi permintaannya. ID sama dengan 40 minus 3P.